Dia menggali sumur di tanah yang tak bertuan. Dia gali ya sumur tersebut, kemudian maka tanah yang di sekitar sumur tersebut menjadi miliknya. Disebutkan di sini adalah sejauh 40 zira atau sejauh 40 hasta. Satu hasta kata para ulama sama dengan 64 cm. Satu hasta itu sama dengan 64 cm. Jadi kalau 40 kira-kira berapa? Siapa yang jago hitung di sini? Jadi satu hasta itu kira-kira kurang lebih 64 cm. Kalau dikalikan 40 kurang lebih sekitar 25 meter setengah. Kurang lebih sekitar 25 meter setengah. Maka seseorang ketika dia gali sumur tersebut, area 25 meter setengah itu adalah miliknya dia. Di situ lahannya dia. Kalau seandainya tanah tersebut tidak ada tuannya, ketika dia gali sumur, yang mana dengan sumur tersebut ya dia tumbuh ya rumput-rumputan ya, kemudian ternaknya minum di sana dan seterusnya, maka radius 25 cm ya 25 meter setengah itu adalah itu semua miliknya berdasarkan hadis ini. Tetapi hadisnya adalah hadis yang lama. Wallahu a'lam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ya kata para ulama, seseorang yang menggali sumur kemudian dia menemukan sumber air, maka ulama sepakat dia telah memproduktifkan tanah tersebut, menghidupkan tanah tersebut. Tetapi ya kalau dia menggali sumur, dia gali sumur, ternyata kadada airnya, kadada sumber airnya, maka dia tidak dianggap menghidupkan tanah walaupun dia sudah menggunakan sumur bor misalnya, airnya kadada, emang digali di padang pasir misalnya, kadada airnya misalnya, maka dia tidak dianggap menghidupkan tanah. Kenapa? Karena syaratnya adalah dia ketemu dengan sumber air, maka tidak dikatakan orang itu memiliki tanah walaupun dia sudah gali sangat dalam. Kemudian kata para ulama, kalau seandainya seorang tersebut dia menggali sumur kemudian menemukan air kata para ulama itu tidak lepas dari 3 hal. Orang ketika menggali sumur kemudian menemukan air itu tidak lepas dari 3 hal. Pertama kata mereka, sumber air tersebut digunakan untuk bercocok tanam atau tempat minum bagi hewan ternaknya. Maka ini kata para ulama termasuk menghidupkan tanah yang tak bertuan. Dan orang yang paling berhak terhadap tanah tersebut adalah orang yang menghidupkan tanah tersebut dengan menggalinya. Kemudian berdasarkan hadis dhaif ini, para ulama berpendapat orang yang melakukan demikian dia berhak memiliki tanah di sekitarnya, yaitu sekitar 25 meter setengah, dan ini pendapatnya Sa'id bin Musayyab. Kemudian ada juga orang itu menggali di tanah yang tak bertuan, ketemu sumber air, tapi dia gunakan untuk kepentingan orang-orang yang melintas melewati kampung tersebut, melewati tanah tersebut, maka ini bukan milik pribadi, maka ini berubah kepemilikannya menjadi milik umum ya, milik semua orang. Jadi kalau ada orang menggali sumur di tanah yang tak bertuan kemudian mendapatkan air di sana, dan dia tujuannya adalah agar orang-orang melintas juga bisa meminum air tersebut, maka tanah yang di sekitarnya dan sumur ini milik siapa? Ini adalah milik semua orang. Ini milik semua orang. Kemudian ketiga, kata para ulama, ada orang yang menggali di tanah yang tak bertuan, menggali sumur, kemudian ketemu dengan sumber air, tetapi dia hanya sesaat saja. Nanti sewaktu-waktu dia tinggalkan tempat tersebut. Kebetulan orang ini kerja tambang misalnya, kerja di suatu tempat, kemudian ada tanah tak bertuan, dia gali untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja. Kemudian setelah itu kalau pekerjaannya selesai, dia tinggalkan.
ya dia lepas. Maka kata para ulama, orang yang paling berhak ya yang memiliki sumur tersebut adalah yang menggali di awal. Tapi ketika ditinggalkan maka sumur itu berubah menjadi milik umum. Maka sumur tersebut berubah menjadi milik umum dan tanah yang di sekitarnya juga berubah menjadi milik umum. Kalau pemanfaatannya cuma sebentar ya, tidak terus menerus, dia akan tinggalkan, maka ya sumur itu berubah manfaatnya dari milik pribadi menjadi milik umum. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.